Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Wong NU seneng ibadah sing akal-akalan. Nah ibadah NU mulai nisfu Sa'ban sampai sing jelimet. Kulo niku lho jujur mawon iki. Wong paling bingung wong alim sing jelas nampang nyangkut ibadah. Sampai nak ngaji muin, kaya apa muin ngeritik sholat nisfu Sa'ban, nggih mboten? Nggih mboten. Sementara kita sebagai NU di tradisi sholat nisfu Sa'ban. Gua bolak-balik matur, sesuatu itu ono aturane. Misalnya ngeten, sampean sedekah nganggo duit poin 100 ripis. Iki rapati disenengi mbek pangeran. Mergo kowe rapati seneng duit 100 ripis. Disedekah sing ditampa sing kowe wis ono senenge. Misalnya 1000 atau 2000 tambah kue seneng tambah ditompo. Jadi kue kurang jadi sedekah kudu ono faktor disenengi. Misalnya sedekah ning santri sego mambu gede jeneng serasa seneng. Dan itu sami kalian arti ayat wa atal mala ala hubbihi. Jadi nak sedekah sing wis ono senenge. Paham ya? Mergo nak kowe ra seneng sesudah kau nemu tenang. Mereka ini kan sebab ini juga ngeten wonten sahabat sing setengah medit. Jadi nak panen kurma sing elek-elek disudah kau nemu. Nah sing apik tinggu dewi. Terus keturunan ayat ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tuhmidu fi. Kowe nak sedekah ya sing apik, sedekah kok sing elek. Umpama posisi sebagai penerima, ke nomor ambek merem. Umpama posisi kowe wong melarat dikai sedekah sego mambu ke nomor ambek merem. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum bi akhirihi illa an tuhmidu napa fi. Jadi pokoke walhasil sedekah atau apa sing kowe sono seneng. Ya sedekah bisa saged duwe amal apa sing ana seneng. Ini ngoten maksudnya meneh. Langsung telu ngomong. Ujub. Dapat warna-warna mesti ujube to. Misalnya ngeten lho, contoh gampang. Kula badhe haji. Terus pede, mergo al hajil mabrur ra salahu jazaa'un ilal. Nek haji ku mabrur ya swarga. Tapi urusane untuk swarga kan ngenteni sifat mabrur. Ya artinya kan paling gak kita harap-harap swarga ngenteni bener-bener haji kita nopo. Kurang ngerasa mabrur tok aku sujud yo. Nggih mboten. Lha kan sami to nggih. Semua janjine Allah tenggene manusa mesti dibarengi sifat. Arti cara sakniki kriteria. Misalnya al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal. Ra nyebut mabrur. Berarti ketika kita harap swarga, berarti kita kan GR wujud kaji mabrur. Padahal dereng mesti apa? Mabrur. Salat nggih ngoten, nak wong nglakoni salat ngene-ngene iku diganjar ngene. Tapi urusane untuk menjadi itu ana syaratnya iku kota falahul mukminun, ana sifate alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sekali ndak khashi'un mlebune fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Jadi masalah utama kita itu sing paling enak mboten ngoten, mun ngadil kula. Paling enak misalnya ngeten. Haji mabrur walasane swarga. Tapi nak sampean eling Allah. Ya Allah, kula jenengan takdir haji. Impun. Sampean tuh enggak wajib toh ya, arep-arep pahala itu kan sesuatu yang tidak wajib. Allah sendiri yang janji. Ya terserah Allah. Kita sendiri kan enggak wajib melakukan apa? Arep-arep. Kan gak ono ning Quran kowe kudu arep-arep kan mboten ana. Sing ono perintah ki sing ikhlas. Mulane ketika ada sing aran Wahab Zakaria Al-Ansari, kenapa muni lillahi ta'ala itu tidak wajib jadi syariat? Usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala, usolli fardhu maghribi lillahi. Karena kata usolli, saya sholat itu kalau nggak diakhiri lillahi ta'ala rawan ujub. Iku mau gue berniat ngono tok. Jadi usolli fardhu zuhri ben wong niat. Tapi nek saya niat ujube tetep kudu dilangi lillahi ta'ala. Sholli fardhu asih kudu ditutup lillahi lho. Nek gak ngono mendasem gede. Jadi rumahnya nih pun ulama mulai istijat oleh bunuh khadun nafsi itu pun
Muntah ngamek atau ben. Itu semangat melakukan seperti itu karena mendengar dari. Mboten nak wong ikhlas malah seneng Allah tiba jadi. Berarti ya itu ndak apa komen semangat. Lah nak sampean semangat karena janji-janji iku mau kok nak rame-rame ngoten. Tapi ora ayem. Ora kelar suwe ya maksudnya ngoten. Bagi saya nak nyuwun itu. Tapi bayang none husnul khotimah itu ampun kok terus mlebu swarga tapi itu khotimah itu kan Nabi nyebut mangkana akhiru kalami la ilaha illallah napa taqala. Jadi husnul khotimah itu akhir hayat kita itu menyatu iman kalian Allah Subhanahu wa taala. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah taqala. Sebab itu teng muin nak wonten keterangan ngeten. Di misalnya tiang badhe mati wis kelar-kelar mun muni Allah itu jangan sampai diajak ngomong yang lain kok mana kan tanda tangan sertifikat mergo nak sampai dikon ngomong liya itu nanti kata Allah tidak akhiru kalamihi berarti kata Allah tidak sebagai akhir kalami. Dan misalnya ngeten mau mana kiai tong juga be mati baru ini Allah terus diling Pak pasti pondok warisnya sinten Pak. Dan misalnya akhirnya nyebut Zaid, berarti akhirnya kalamihi kan Zaid, orang situ Allah. Dong suge. Pak, motor atau sawah sing bagian kidul kali ini bagian di situ Pak. Anak itu bagiannya Amar, berarti akhirnya kan gak Allah kata-katanya. Amar. Sebab itu husnul khotimah itu ngendikane muin diakali, disiasati. Nah, seorang sing sakarat wis muni Allah iku lereni. Akhiri semua pembicaraan dunia ben akhirul alamihi napa? Allah. Jadi husnul khotimah artinya akhir pungkasannya. Setelah akhir pungkasannya begini kok. Mangkana akhirul alamihi napa? La ilaha illallah dakhalal jannah. Terang ngomong ke mon terakhir masalah ini gua bid'ah niku pokoke nerang bid'ah ku repot. Karena nak nerangno tenanan kaya wong alim terus sing bener Muhammadiyah. Wong NU seneng ibadah sing akal-akalan. Nah ibadah wong NU mulai nisfu Sa'ban sampai sing jelimet. Kulo niku lho jujur mawon iki. Wong paling bingung wong alim sing jelas nak nyangkut ibadah. Sampe nak ngaji muin kaya apa muin ngritik salat nisfu Sa'ban nggih mboten. Nggih mboten. Sementara kita sebagai NU di tradisi salat nisfu Sa'ban. Sampai anak ngaji muin wah kaya apa ngritike kitab itu iku ning perilaku salat 10 Muharram wah entek ngamek. Wah hadis dzalika maudhu'atun entek ngamek. Tapi kita duwe komunitas di jamaah sing prilakune panjenengan nerangno bid'ah ku soalnya sensitif. Ini kalau jawab ya ini pertanyaan terakhir kalau jawab menyangkut bid'ah. Bid'ah itu persisnya kata bid'ah itu kan ngeten. Ala wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah wa kullu dalalatin benar. Jadi asli redaksi Nabi itu ala wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kamu itu hati-hati terhadap hal-hal yang berbau baru. Berbau baru terutama yang terkait agama. Ini yang dimaksud Nabi man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Di agama kok mbok gawe-gawe nganggo aturan dhewe rad. Wa kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu mesti sesat, yaitu memperbarui agama itu sesat. Wa kullu dolalatin bid'ah. Nah terus kemudian ketika era ulama, kata era Imam Syafi'i, era Ahmad Hanbal, yang dimaksud bid'ah itu apa? Tarifnya bid'ah ada yang mentarifi mengada-adakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi, itu mesti bid'ah. Tapi kan sesuatu itu kalah mbek fakta. Misalnya mbek fakta ngeten. Zaman Nabi ku wong ngaji ora nganggo muin, ora nganggo wahab. Zaman Nabi ku wong perang nganggo pedang. Apa saiki ya perang nganggo pedang senajan musuh nganggo pistol. Mergo zaman Nabi nganggone apa? Pedang. Kita di satu era sing nak ngaji nganggo pulpen, nganggo kitab. Apa zaman Nabi ngaji nganggo jalalain? Sebab itu takrif mengadakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi ditambahi mengadakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi
dan sesuatu tidak Islami. Sebab itu terus dibal. Ono bid'ah itu ada dua. Ono bid'ah dolalah. Jadi wis gawe aliran sesat dan tidak Islami. Ya taruh saja kalau Indonesia ini ono aliran Ahmadiyah. So aliran sing aneh-aneh atau gitu. Ada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu lama dulu kabeh nyontono kayak madrasah. Sistem madrasah itu kan nggak dikenal zaman ulama unas salaf. Tapi dipakai mulai periode Imam Haroman, Imam Juwaini, Imam Ghazali itu ada madrasah. Nah, terus bid'ah itu berkembang terus. Nak sampean takok bid'ah, Mas Otoriko ki bid'ah zaman Nabi ora ono wong dijak grudak-gruduk wiridan ning Pangdam, lapangan Pangdam Barawijaya. Istighosa kubra ning lapangan iki bid'ah kabeh. Apa tahu Nabi wiridan ning lapangan? Ora usah salat isu Sa'ban apa ae tak ora ono to nggih zaman Nabi. Jadi masalah utama kita nih ikhlas kalian buat sholat Yesus Sa'ban misalnya selama diakhiri dengan lillahi ta'ala kan sholat itu khairun maudu'un fa'aksir awakillah sholat pokoknya apik cek gue buat ake-ake cek gue sidik pantangannya sholat namung waktu 5 kan fil awqat al-makruha itu barasar bar subuh zawalus samsi di luar itu mesti baik jadi sholat yang mesti haram nu bar asar nganti suruh bar subuh nganti tulus samsi karo pas subuh srengenge pas zawal ini istiwa selain itu baik lah kemudian nah ini sing jadi masalah kemudian ono amalan-amalan sing menunjuk waktu misalnya sholat nisfu Sa'ban, sholat Tasu'a, sholat Asyura tapi itu hakikatnya kan hanya penamaan saat kita sholat kan tetap lillahi ta'ala misalnya usolli rok'ataini nisfa Sa'ban tetap nopo lillahi ta'ala. Jadi menurut saya itu tidak masalah. Sing masalah itu ketika nanti kaifiyah sholat orang kaya zaman Nabi. Mulane nggih nyuwun sewu nggih. Tiang-tiang NU sing alim niku gedeng Muhammadiyah perkara tarawih kan tidak masalah jumlah 8 sebetulnya. Protes kenapa patang rakaat gak dipisah sampai tahiyat. Nggih betul. Kiai-kiai ngalime lho nggih. Kan ndak nyoal jumlah 8 nih. Lho nek salah jumlah kan bebas to nggih. Ulama ijma salat 2 rakaat yo ibadah, 4 rakaat yo ibadah, 6 rakaat nggih. Lho nggih mboten. Fair mawon lho. Kan harus 20 kan untuk menjadi ibadah. Untuk menjadi ibadah lho. Untuk dikatakan tarawih harus 20, tapi untuk menjadi ibadah salat sunat mosok kudu 20. Lho beda ta nggih untuk dikatakan tarawih membuat pabrik keberatan ora. Untuk dikatakan ibadah, sholat itu durung 20 rakaat atau bebas? Untuk dikatakan ibadah, bebas kan? Taman sholat 2 rakaat ibadah, 4 rakaat ibadah, 6 rakaat ibadah. As-sholat khairun mawdu'un fa'aktsir aw aqil lah dewe Nabi kan. Cuma kan wonten masalah sing NU rapati sering NU sing alim mboten masalah wolu niku. Kan wonten tradisi 4 rakaat sak salaman. Dulu yang mereka ada sering napa? 4 rakaat sak salaman. Karena itu tidak ada zaman Nabi. Godawi Nabi as-sholatu masna sholat atau trennya kali. Bahkan sing 4 rakaatnya mesti dipisah mbek tahiyat. Tidak ada sholat 4 rakaat gendeng itu enggak ada. Sholat itu mesti loro-loro. As-sholatu masna. Bahkan yang 4 rakaatnya mesti dipisah mbek tahiyat. Tapi untuk orang pulau orang hadisnya Pak Nabi malah ning riwayat mau 8 tuh. Riwayat loh, okay? Wong tarawih mulai Sayyidina jadi nak sholat itu bebas. Untuk dikatakan sholat itu yang penting 2 rakaat atau 4 rakaat dipisah sampai tahiyat. Jadi nak bid'ah itu repot. Nerang bid'ah itu kayak kabeh bid'ah zaman akhir ngaji nganggo mikir bid'ah. Mulane Mbah Misbah Bangilan oleh nak ripi bid'ah kakean ngaji mik ya haram. Oh, boy bid'ah, tik ya bid'ah. Lah nak cara kiai kayak kula baralah gak VCD porno agak bid'ah. Agak pornografi. Lah masalah ki napa teknologi mbok ngaji ya kena, mbok pornografi ya kan kena. Wong alat ngono ae. Mikan ngoten to, mbok joget ya kena, mbok pidato ya kan kena. Miki go dangdutan ya kena, go adzan ya kan. Lah nek ki misbah nak review ekstrim bid'ah. Adzan lah nggo mik ya tetep bid'ah.
Repot dengan ngoten iki kakean bid'ah. Mulane wonten tiyang sing rapati cocoke bid'ah nak nggih guyonan. Nak ngoten bid'ah sedanten Pak, nyekel dhuwit bid'ah nak bir atau nyekel dhuwit. Nabi zaman dhisik dinar to. Masalah bid'ah itu kabeh bid'ah, wajan erane ben enten. Ana abirene Pak Jaran, saiki ben Pak Jaran. Wong anane sakniki mobil. Misalnya di rusunan Nabi mangan kurma, untukmu lidas tenan. Jawa. Nah, menurut bid'ah mangan beras bid'ah, Nabi dari kur. Lalu dari Imam Syafi'i umpama bid'ah ditarifi bebas, wong liyane Mekah bid'ah kabeh. Mulane wonten pertanyaan ya, dan jubah ini sunat tau. Rata-rata ulama usul fikih darani gak sunat. Kejubah pakaian Arab. Abu Jahal ning sejarah jubahan mboten. Lah sampean delok film-film Arab Saudi sing selingkuh sing Abu Jahal Abu Lahab gambare jubahan apa? Mosok Abu Jahal pepen akal terus preman celananan jin kaosan ketat. Indonesia malah apik jelas. Gaya pakaiane wong dolim ku celananan jin suwek-suwek mbek kaosan ketat. Tangane tato. Nah, sing kiai ya lunak-lunak Bapak Pri. Lah nek wong Arab, versi film Arab lho, Abu Jahal ya jubahan, Nabi nggih napa? Jubahan, Umar nggih jubahan, sing wong nakal-nakal nggih napa? Lah nek ngono jubahan pakaiane Nabi pakaian Arab, misale. Cara pertanyaan usul fikih kan. Jubahan gawan Arab apa gawane Nabi? Padha mangan kurma gawanane Nabi apa gawan mergo bangsa Arab? Lah nek padha-padha ngoten nak wong mangan beras beda. Sing sunat mangan kurma untuk ning Jawa entek kabeh. Oh, mangan kurma nek isih untuk Jawa entek loro mun. Mun linu to nggih. Wis ra warak linu. Masalah ngoten niku asline ku ngukumi wong perkara ora cocok ngono tok ujug-ujunge. Ana wong gedeng salat ning sepaban perkara ora cocok. Wae barang-barang asline uripku cocok ora cocok. Nggak cocok segala dalil, nggak cocok difatwani. Aslinya kurang apa-apa nih tujuh. Mulanya jadi saya ngarang burda kan, walantaro min walian wero muntasiri bihi walamin aduin wero nopo mun fasimi ujung-ujungnya uang nak seneng ya belo, nak gedeng ya rambe. Belo, orang karu-karuan. Mulanya enak ya kelas nih ku aman. Jadi ngoten nggih, penamaan itu hanya penamaan isu Sa'ban Tasura Asyura. Pada darahnya namanya salat ya baik. Lah eling pangeran dia apik. Misale istighosa kubra ning lapangan Pangdam. Ya bid'ah enggak, zaman Nabi tidak ada. Tapi masa eling pangeran kok elek. Sing elek panitiane biasanya. Rata-rata elek namanya nyangkut panitiane. Biasanya ngoten kan order king pejabat tertentu koordinasi massa. Nah jamaah bene ikhlas, tupakno truk nyatane sing jamaah eling mbek nangis kok. Panitiane sing rapati nangis. Mergo kan ana target politik kok. Nah panitiane kan biasanya ngumpul massa kok ana tong kali kong politik to nggih wonten target napa? Nah jamaah ikhlas to rata-rata. Nyatane nangis tenan to rata-rata sing tiyang awame. Lah panitiane biasane rawan mboten ikhlas. Biasane kan wonten order. Wonten transaksi ini. Mana zaman akhir wis mboten karu-karuan, ora usah dirasakno. Woe paling enak ikhlas nih. Sesuatu yang mudah. Tapi sampean gedeng nggih mboten nangis. Saat maksiat itu berani siar. Bandingannya kayak ngoten. Saat maksiat itu berani siar. Jadi ini yang Kang Taslim harus tahu. Bandingan kita itu hanya satu. Jadi ketika ini ulama-ulama sama ini namanya bil hikmah. Saat maksiat berani siar. Inul juga di depan umum. Semua pertunjukan porno aksi berani di depan. Masa kita menunjukkan eling awan di depan umum larang. Itu ya penting. Sebab itu cara kula wiridang ning lapangan ning gone Pangdam cek iku bentuk istighosa. Jangan kita lawan. Nek ora cocok wis ora sampeyan, tapi jangan kita lawan. Bagaimanapun kemaksiatan itu berani dengan siarnya. Masa kita taat rawani nganggo napa? Siar. Sebab itu sholat jamaah itu fardu kifayah. Dan sholat itu syaratnya ikhlas. Tapi kenapa wajib jamaah? Sama delok teng kitab mu'in teng jamaah itu harus di depan umum. Dan dadi siar. Karena bandingannya itu ketika maksiat wani siar, atau taat rawani siar berarti selesai. Mulai
Mulai kalau nanti ditangkap tikus, cara jenengan acara agama di TV kayak apa? Presenternya juga cantik wanita, penanyanya juga wanita juga cantik. Itu hukumnya gimana? Penayangan acara religius di TV. Jawaban saya sederhana, jika kita karena ketidakcocokan, misalnya pertanyaannya perempuan atau acara religius di TV itu artis tuh gitu. Memang rawan maksiat, mereka terjadi kumpulannya lanang wedok mboten mahram. Tapi bandingannya ada itu, ketika kita melarang, berarti acara TV wis total pornografi kabeh. Karena acara agama kita lah. Bandingannya itu dok. Dari segi kefiah jelas kita kadang tidak srek panahnya perempuan, terjadi lanang wedok mboten mahram dan sebagainya. Tapi masalah ketika itu kita lawan, kita tentang. Berarti entek tuh acara TV karek sing acara no? Pornografi tok tuh gitu. Karena acara agamanya kita lah. Mulane ketika Syekh Abdul Qadir la yang bagi li faqirin ayatasadda wa yatasaddara li irsyadin nas illa an'atahu wa ilmal ulama wa siyasatal muluk wa hikmatal hukama. Jadi di luar ilmu ulama itu ada siyasatal muluk, teknis kerajaan. Maksudnya teknis kerajaan itu tadi atas nama ilmu ulama kita mengatakan larang wedok kumpul itu haram. Apalagi ditayangkan di TV di depan umum. Tapi atas nama siyasatal muluk teknis, kalau kita larang berarti selesai, tidak ada acara agama di TV. Loh ini kan kita juga punya perhitungan, ya betul. Misalnya bupati kenal Pak Pri, kenal Ki, atas nama kita ulama, wedi parek subhat itu. Tapi nak kiai mau dipareki bupati, berarti para bupati gendut-gendut tok. Malah rawan bupati mau jadi tangan kanane piro-piro gelem kenal kiai, nak menawa kena disarani kon ning masjid membangun masjid. Itu jenis siyasatal muluk. Jadi Syekh Abdul Qadir sendiri ngendikan untuk menjadi fatwa itu harus mempertimbangkan ilmu ulama wa siyasatal muluk wa hikmatal hukama. Terus niki singkatnya cerita bahwa Rasulullah itu diutus ngelakoni qiyamul lail. Terus kula baleni malih awal Rasulullah dados nabi niku namung diwajibaken qiyamul lail. Tapi qiyamul lail sing ekstrim niku hampir setengah malam. Niku jenenge napa? Qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu napa? Qalila. Dadi pertama kali kewajibane Rasulullah nu nglakoni qiyamul lail niku minimal separuh. Niku mawon nak saged auzid alaihi, nak iso kan napa tambah. Wingi pun kula terangaken kenapa Rasulullah kan qiyamul lail. Ko innalaka fin nahari sabhan tawila. Karena ketika siang nggih niki perlu diperhatikan tentang kiai-kiai ini. Ketika siang itu orang banyak kegiatan, sabhan napa tawila. Sabhan itu kegiatan. Misalnya sing dagang nggih dagang, sing tani nggih tani, sing mulang nggih mulang. Tapi apapun kerja itu termasuk ibadah, nggih. Kerja itu termasuk napa? Ibadah. Tapi piye wae surohe kerja iku surah kedonyan. Sebab itu enggak bisa ibadah sing bentuke kerja iku koyok nandingi keheningan malam menyangkut carane tumakninai ati eling Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kaya kula jenengan kerja dagang, iki cara Islam nggih ibadah. Tapi satu ibadah sing piye wae iku dadekno panas. Misale transaksi rugi nggih ngeluh. Kowe golek bathi akeh-akeh jenenge kemrungsung. Rugi yo ngeluh. Intine itu sesuatu sing mboten mahdhuh, mboten murni. Benten mbek qiyamul lail. Sampean milih wiridan alhamdulillah nggih parak pangeran. Mergo suasanane syukur. Sampean milih wiridan astagfirullah nggih eling pangeran tenanan. Mergo suasanane eling dosa. Sampean milih wiridan la ilaha illallah nggih ibadah. Mergo milih suasana tauhid. Lah wiridan bengi niki sing disebut pangeran innana syi'atal laili ya asyaddu wa aqwamu napa kila. Piye wae wektu bengi ni wektu sing paling pas nggo eling Allah secara murni, secara tulus. Ini wau kula bolak-balik matur, pilihan wiridan niku zaman Nabi itu macam-macam. Orang yang karaktere syukur kan milih alhamdulillah. Sing karaktere merasa dosa, merasa salah kan milih napa istighfar.
Sing karaktere tauhid nggih milih la ilaha illallah. Karena orang tentu wis kegawa karaktere masing-masing. Sebab itu wiridan itu biasanya kalian kiai-kiai riyen zaman Basim Asari nganti saniki mun dipilihno sing jamek. Ini ku terus dibentuk tahlil. Tapi tahlil sakniki niku pun kalah mbek hukum adat. Nah niku bolak-balik ulama matur hukum adat itu menjerumuskan. Nggih to nggih. Kita mulai cilik nganti tuwek. Ciri utama wong saleh iku qiyamul lail. Ngene iku 2:30 napa jam 3. Mergo ngendikane pangeran wa bil asharihum yastaghfirun. Nah istighfar ning wektu sahur. Tapi tahu-tahu ana hukum adat istighosah kubro. Kerene nak ning lapangan. Kerene nak pangdam teko bupati teko. Lha iki ape takorup apa keren-kerenan. Ukuran sukses nak bupati ini teko gubernure teko. Ya memang ndak jelek, tapi ya luwe apik dibanding ketoprak ngono ae. Tapi kan artinya bandingannya minimal sekali. Mergo aturan dasar istighfar tawabil asharihum yastaghfirun. Neng waktu sahur mereka melakukan istighfar. Quran nyifati tiang saya nggih ngoten tatajafa junubuhum adil madoji yad'una rabbahum khaufau wa tama. Tatajafa dadi benggang apa junubuhum lambunge wong akeh anil madoji saking nggon turu. Dadi nak dalu tangi mergo kepengin yad'una rabbahum khaufau wa tama. Allah nyifati tiang saya nggih ngoten walladzina yabituna li rabbihim sujadau bagian. Ya bitun nginep bermalam. Orang yang setiap bermalamnya melakukan sujud. Tapi kemudian ada hukum adat. Memang baik, hukum adat itu baik. Misalnya tahlil bar maghrib, tahlil bal isya. Tapi kemudian ada yang terus ekstrim. Ini misalnya istighosah kubro running lapangan Kodam Jaya, ning lapangan Bojonegoro. Karena mana nak bupati teko, pemenang presiden apa? Teko. Nah, kan terus ra jelas. Unsur takorupe ra nak apike apik, tapi unsur takorupe ra jelas. Ra jelase nek ditakoki, "Oh iki hebat istighosah presiden teko." Kira-kira presiden ra teko apa jumlahe sakmono? Kira-kira daya tarike kepen istighfar nangis apa mergo engko ana presiden teko apa bupati teko? Engko nek ra teko nang gremeng. Ini masalah-masalah sing memang baik, artinya dibanding nekano inul ya apik wiridan. Tapi wiridan adat ngene iki aja menggantikan asal usul wiridan sing anut aturane Rasulullah. Ngene iku nek wektu sahur. Misalnya jenengan tahlilan bar maghrib, mun tahlilan bar isya, iku aja sampai ngurangi jatah wiridan tengah malam karena itu wiridan sing asli sunnatun muttaba. Wiridan sing ana sanate, ana lah, liyane iku gawean hukum adat. Kaya bar maghrib, mergo wong bar kerja, perhitungane rak perhitungan ngoten. Kena apa istighosah tahlilan bar maghrib, mergo nek awan akeh wong kerja. Nah, sing dadi asli hukum wiridan niku tetep innana syiatal laili hiya asaddu wa aqwamun apa? Gila, ini ku tengah malam, iku satu wiridan sing dianggap luweh marakna ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku walladzina yabituna li rabbihim sujadau wa qiyam. Wong-wong sing bermalam-malam melakukan sujud lan melakukan qiyamul lail. Sebab niku sampean nak teng Arab Saudi, teng negara-negara sing tesih percaya niku, jenenge tarawih niku dimulai jam 10, jam 11. Nggih kathah tarawih sing ngenteni waktu sahur karena awal daripada hadis tarawih secara umum mangko Ramadan imanan apa wahtisab. Jadi tetap mengacu pada hukum qiyamul lail. Saniki mboten sing paling populer sing paling cepat. Ya pun repot. Ini akhirnya ibadah setengah hati. Di satu sisi kita dewa-dewa no tumaknina, sholat sing ditompo, sing rukuke tumaknina, sing sujude tumaknina. Di sisi yang lain tarawih paling laris itu sing paling cepat. Itu masalah-masalah sing kita kudu mencermati secara sunnatur rasul.
Akhirnya kita mau keduman apike dibanding gak terawih. Itu kan keduman paling minimal. Keduman paling napa? Minimal. Nah akhirnya berhubung keduman paling minimal iki kados samangken iku. Istiwa kubro ngenteni ning lapangan besar, ngenteni ngundang kodam bupati gubernur. Itu masalah-masalah memang ndak jelek, tapi ora aturan. Nah, secara aturan awal-awale wiridan ora ngene iku. Wiridan itu mahallul munajat wa mahallul musofat. Jadi satu munajat. Munajat itu kiai kuno nak maknani napa bebisian. Munajat artinya napa? Bebisian. Bebisian itu sesuatu yang sangat privat, sangat pribadi. Sebab itu sholat tahajud takokno Mbak Sakur takokno iki. Sholat tahajud sunat jamaah betul. Kabeh ulama darani sholat tahajud ora sunat jamaah. Mergo awale wis sholat sing diplot nggo bebisian mbek pengen. Ujug-ujug kok ana silsilah wiridan kudu bareng-bareng pancen cara silsilah sanad ya janggal. Bebisian kok rame napa? Soalnya sholat tahajud itu rano hadisnya kon sholat jamaah mereka awalnya darahnya munajat. Jadi jenengan kudu ngertos jadi meskipun sebar wiridan ning lapangan bertahlilan ning tonggo itu memang kita lakukan baik tapi baik yang jangan menggantikan fungsi wiridan sing sunnatun muttaba'ah yaiku ning tengah malam. Mergo sing tengah malam iki sing ana sanate. Qumil laila napa? Illa qalila niswahu awingkus minhu qalila. Nah jenengan teng sanate napa Gus niku kabeh teng hadis sahih al ahaditsus sittah. Hadis sahih 6 nerangno sepakat lafate kembar iku yanzilu rabbuna kullalailatin idza baqiya sulusul lail. Nggih kabeh hadis 6 niku nerangno Allah iku turun idza baqiya napa sulusul lail. Allah iku turun ning bumi ning langit donya nak sepertiga malam masih. Rata-rata ulama Indonesia nafsiri ya 2:30 sampai jam 3 jam setengah sekawan. Itu rano nih gone hadis Allah turun awan-awan, Allah turun bar maghrib bar isya itu tetap istilah idza bagian apa? Sulusul latihan. Paham ya? Lha iku wiridane organisasi, kowe iku kiai kok anut organisasi. Wiridan ning lapangan, wiridane wong organisasi. Misalnya Ansor anak-anak wiridan bersama ngundang bupati, waya pilkada kemudian istighosah narik simpatik ngundang kiai-kiai haris. Iku ora wiridan macara. Kira usah melok meh. Nah diundang Gus ra teko ya teko tapi kan aja mbok menikmati ya biasa ora. Wiridan itu satu bentuk ketertarikan sama Tuhan, satu sauk, cara tasawuf jenis sauk ning Allah. Kowe kangen Allah terus wiri, jadi tidak dikoordinasi oleh pihak manapun. Itu jenis tata jafa junubum anil madoji mergo yadu'una rabbahum khaufaw yang menjadikan kita ingin tangi bengi mergo kepengin yadu'una rabbahum khaufaw atau mergo kepengin nangis-nangis ning pangeran mergo kangen pangeran wa tama'a artinya apa kangen pangeran. Anak wiridan terorganisasi kan ora unsur kangen. Jadi main top down songko ketua NU Bojonegoro instruksi sampai ke ranting dalam rangka wiridan dalam rangka takorup cangkeme wiridan dalam rangka buyute wiridan dalam rangka takorup wiridan dalam rangka apa ini? Pilkada, mulane mari laknat dosa, tenang soal wiridan dalam rangka takor, jajal tapi ke undangan ngono payu tora kira-kira. Ayo wiridan dalam rangka takorup ilau payu tora, ora payu. Wis melencenge kaduan, wong ibadah kok gak dalam rangka apa? Takor. Tobat ya tobat, ngoten niku tobat memang. Aku lah balik itu dah, mboten ate dugi. Nak takok ya apa elek Gus ora elek, tapi apike mbok bandingane timbang ketoprak ya apik iku. Nah eleke ya ora wiridan kok elek, tapi apike apik ning ndi? Wiridan kok dalam rangka. Wiridan ora ono dalam napa?
rangka wiridan ya dalam rangka taqarrub napa ilallah. Mareni wis urip-urip ngene mareni. Inna rabbaka sak temene pangeran sira Muhammad iku ya alamu iku pirsa sapa rabbaka. Annaka sak temene sira Muhammad iku takumu iku nglakoni qiyam sira Muhammad. Kowe nglakoni qiyam adna sing luwih sithik. Akal latik sing luwih sithik min sulusai laili ketimbang 2/3 malam. Wa nisfahu lan separone lail. Wa sulusahu lan 1/3 lail. Nah, iki pangeran iki nyalahno, mat, kowe tak kon qiyamul lail jebule orang nganti 2/3. Padahal 2/3 ora berarti nak bengi mbok gawe 12 2/3 meh pinten? 8 nggih. 2/3 ne 12 pinten? 8 to? Pinten? 2/3 kok 8 to. Iku Kanjeng Nabi iku ora nganti 8 jam iki disalahno. Mat, kowe tak kon qiyamul lail kok jebule ora nganti 2/3 malam. Nah, sampean paling setengah apa tangi wis mbak ngenteni subuh, berarti malah mau pirang persen. Iku wis empet-empetan. Ngono nak umat utang lagi akeh jatuh tempo. Ngenteni kasus. Ora krana yatuna rabbahum khaufau wa kangen pangeran ngenteni kasus. Perkara utang akeh dikarep akeh mbek pangeran terus lagi menungso kacau tok. Mulai kula mboten nate. Kula nganti sakniki mboten nate donga nggih. Gitu biasa mawon. Ya ora ben dadi kiai, ora kepengin buswarga, ora kepengin napa-napa. Mergo tak angen-angen kok para pangeran kok butuh kasus. Butuh masalah, butuh karep. Iki cara wong tasawuf masalah betul. Ya pancen masalah, lah diangen-angen masalah. Mulane cara wong tasawuf nak bayangno pangeran gawe swarga, pangeran gawe neraka. Wong tasawuf ora tau buak kata pangeran. Jadi cara tiyang sing hakikat muni swarga neraka tok dosa. Kudu muni Allah gawe swarga. Allah gawe neraka. Pentingnya apa? Umpama Allah ora gawe neraka mbek swarga apa terus Allah gagal dadi Allah. Sehingga ora perlu mbok sembah. Umpama lho Allah disi-disi gak gawe swarga neraka, tetep wajib disembah apa dibeno wae? Ya tetep wajib disembah. Allah tetep Allah. Lha niki penting kula terangaken. Kula niku ahlul Quran, ngerti betul uslupe Quran. Quran itu sering cerita sesuatu yang sangat natural, sangat alami, sangat tabii cara bahasa Arab. Iku kelebihane mung sitok, mergo nyebut Allah. Misalnya contoh ngeten. Wa huwallazi ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Allah iku zat sing uripno kowe. Allah zat sing mateni kowe. Terus Allah itu zat sing uripno kowe men. Nah. Sing bedakno ambek ilmu sosial, ilmu IPA atau ilmu liyane, mau kata Allah tok, liyane iku gak. Misalnya sampean bahasakan begini, manusia itu hidup, kemudian mati. Baca bayu roh, nak manusia baru urip mati. Sing bedakno Islam mbek ora. Ngene iku nak cara wong iman diunsurno Allah uripem sing gawe Allah, mati sing gawe. Tapi ketika Allah mbok buang, wis koyo bahasane wong sekuler, wong barat, wong-wong sing ora kenal Allah. Ada kehidupan, kemudian ada kematian. Mulane saiki dilatih geman muni swarga tok. Allah iku gawe swarga. Allah gawe neraka. Terus ketok, ora penting ya swarga, kan terus penting sing gawe to. Lho sampeyan tak critani, lho Quran itu sering ngendikan barang sing super sederhana, super awam, sing bedakno kata Allah tok. Misale Allahul ladzi khalaqakum min dhafin, summa ja'ala min ba'di dhafin quwwatan, summa ja'ala min ba'di quwwatin dhafau wa syaibah. Allah iku zat sing gawe kowe mulai cilik. Nak cilik engko rodok tuwa kuat. Iku umur-umur produktif. Kok sak kula umur kuat. Bar kuat engko lemah men. Nah, cilik lemah. Mangane diasupi angele ra karuan. Rodok ABG bedigasan. Puncake bedigasan umur 36 30. Bariku rentah meneh tuwek pikun. Lha iku umpama ora nyebut Allah, apa hebate ilmune Quran? Manusia itu kecil. Kemudian setelah kecil menjadi remaja, setelah remaja menjadi
tua. Setelah tua menjadi lemah. Do'fa wasai. Itu kan hukum alam biasa. Semua orang ngalami itu. Quran kok cerita itu kan sangat rendahan kan. Lah sing bedakno apa iku nyebut kata Allah. Allahul ladzi Allah. Allah sing dadekno kowe cilik. Allah sing dadekno kowe bar cilik rada gedhe. Allah sing dadekno kowe bar gedhe tuwek. Mulane disebut terus Allahul ladzi khalaqakum min dhafin summa ja'ala. Ya domire nek Allah meneh summa ja'ala. Mongko nuli gawe sapa? Allah. Mergo tanpa nyebut Allah berarti wis padha wae ilmune Quran mbek ilmu alam. Yaiku ana kecil, ana remaja, ana tuwa. Nah, berarti intinya ya mau nyebut Allah tok. Sing iso bedakno Islam mbek ra Islam nyebut Allah tok. Nah iki penting. Lah saiki wong Islam iku wis mulai katut ilmu-ilmu sosial iku. Misale ning donya ya biasa ning donya ana masalah. Jenenge urip ya ana musibah, ana nikmat. Jenenge urip ya ana problem. Itu kan bahasa umum biasa. Ilmu begitu tuh wong barat yo ngakoni, wong nasional yo ngakoni, wong komunis, wong sosialis yo ngakoni. Lah sing bedakno piye nek cara Quran? Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allazi rujuke ning sinten? Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Liyabluwakum rujuke ning pundi? Allah. Allah iku zat sing gawe urip mek mati. Lan Allah zat sing ngekeki ujian. Liyabluwakum ben ayyukum ahsanu amal. Terus Allah mirsani ndi sing lulus, ndi sing ora. Sing bedakno nyebut Allah tok niku. Nah iku sing dimaksud ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Sing bedakno Islam be ora, wong Islam nek nyebut kata Allah iku ayem. Misale kula ngenten iki, uripku ya krana Allah, sampeyan matiku ya krana Allah. Lah nek cara ilmu sosialis utawa kalmak utawa marxisme kan ada kehidupan, kemudian ya ada kematian. Ada kenikmatan ya kemudian ada penderitaan. Dinyebut Allah ora kudu pas wiridan tapi satu mental, satu karakter akidah. Mulane kula nak GR sak sering-seringe mursid nyebut Allah ora sering wong Quran. Ya kono ngenteni nak wiridan. Kene iku ora roh apa wae roh Allah. Iku maksude ning ilmu hakikat idza syahidtu kullasain syahidtu wa fihi. Aku delok apa wae mesti nyekseni Allah. Delok kematian, delok kehidupan, delok fenomena sosial, sing tak sekseni ning kono ya Allah. Paham gitu nih? Jadi ben ngerti sampean. Jadi ilmu-ilmu umum sama Quran itu sering sama. Sing bedakno mergo di Quran iku diunsurno krana Allah. Ya mau nak cara Quran istilahnya kayak bahwa alladzi ahyakum tsumma yumitukum tsumma Allah yang menghidupkan kemudian mematikan, kemudian Allah pula yang membangkitkan. Dan cara bahasa IPA itu sederhana. Ada kehidupan, tentu kemudian ada kematian. Itulah siklus alam. Itu sederhana kan? Ada hidup, ada kenikmatan, ada penderitaan. Itulah kehidupan. Nah, kowe saiki katut iku apa katut sing Quran? Niku terserah kowe. Katut PKI apa katut Islam itu. Jadi ketara, kula nu anggar ngaji Quran tak titeni lho. Ini kan lafaz ini kan sederhana. Mengke terus krasa. Krasane gini ku di situ ana nyebut kata Allah. Ya itu terus akhirnya Quran dengan segala final ilmune ngendikan ciri utama wong apik ku nak apa-apa diunsurna Allah. Itu maksud ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dengan ingat Allah, iku ingat Allah artinya apa? Sesuatu diunsurkan faktor Allah. Tatmainnul qulub. Ati ku iso tenang. Jadi ilingi Allah tiang-tiang hakikat orang ngenteni istighosah kubro. Ora usah ngenteni pastore kowan. Ya pancen eling Allah terus. Sampai wong-wong hakikat nak ngendikan aku ora tau delok perkara kecuali ning kono tak sekseni Allah. Maksudnya pancen karena setiap sesuatunya tentu tetap diunsurkan faktore Allah Subhanahu wa taala. Pemaknaan orang hakikat itu beda dengan pemaknaan orang syariat dalam banyak hal. Terutama orang syariat itu biasanya dangkal sekali dalam memaknai hakikat. Misalnya ngeten ini contoh yang kalau contohnya yang mudah-mudah dulu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kita kalau maknani itu yang standar ya kullu syai'in di sekabiane perkara itu halikun mesti rusak. Illa wajhahu kecuali zate Allah. Tentu
persepsi umum atau di kitab-kitab syariat, entah itu Syarah, Jalalain atau Sawi atau kitab apa saja, pokoknya kitab syariat. Mesti gambarannya itu kiamat, bumi dan langit hancur. Semuanya hancur dan tentu yang tidak hancur hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga makna-makna yang lain tentang al-jannah, tentang an-nar, tentang mizan, tentang hisab, tentang macam-macam. Itu pemaknaan syariat. Ya jannah itu nanti, nar juga nanti, hisab juga apa? Kenapa pemaknaan gini ini menjadi jauh dari Tuhan dan menjadi, saya katakan tadi, dangkal. Mereka ngeten logikanya ngeten. Ya logikanya ngeten. Teng kitab hikam ini pula itu ada istilah lau asyraka laka nurul yakin, sebagian nurul basirah la ra'aital akhirata aqrab ilaika min antar takhila ilaika. Dan itu tak ulang-ulang, kita mudi-mudi tak ulang. Andaikan cara iman sampean itu punya nurul basirah, punya mata hati. Jadi ku iman diwujudillah. Iman bahwa yang wujud itu Allah, yang wujud hakiki itu apa? Allah. La ra'aital akhirata aqraba ilaika. Kamu akan melihat akhirat itu dekat sekali. Tidak usah kamu menuju akhirat. Kalau akhirat misalnya saya nanti nunggu mati itu kan kesuwen. Misalnya mataku itu sudah lengkap. Tapi kok ngenteni ning alam barzah, alam kuburan. Ngenteni akhiratnya, ngenteni barang-barang ruhin dan sebagainya. Kan nopo kesu? Dan saya kalau ingin mendapat nikmat surga itu nanti juga kesuwen. Kalau saya takut neraka nanti juga nopo? Ilmu yang dipakai orang hakikat itu begini misalnya. Surga itu kan bukti ridho Allah. Yes, surga itu bukti ridho Allah. Jika penuh kenyamanan, karena penuh ridhanya Allah mesti penuh apa? Kenyamanan. Neraka itu simbol atau bukti suhtullah. Tentu segalanya tidak nyaman karena ada suhtullah. Kalau masalah surga itu ridho Allah dan neraka itu suhtullah. Loh sekarang tuh masalahnya kan di Allahnya, bukan di surga dan neraka. Sekarang Allah wis wujud napa dereng? Ampun wujud. Dan Allah pun beraksi napa dereng sampun. Sekarang juga Allah juga punya ridhonya, juga punya suhtunya. Allah sekarang juga punya sifat seneng, juga punya sifat ben. Kalau kamu iman betul punya nurul basiro ya sekarang juga Allah itu adepi. Kowe saiki golek ridhone dan menghindari suhtu. Tidak usah nunggu surga. Dan saat itu juga Anda sudah di surga. Sehingga perasaan wong hakikat ibadah kok ngenteni suben kesuwen. Wong Allah wujude saiki. Lho kita ini kan nyembah apa? Apa wujude saiki kok ditunda suben bodoh tak pinter. Jadi sampean yang di sini itu bodoh semua. Kalau cara ibadah demikian. Saiki tobat Muharram nih napa? Tobat. Paham ya? Itu ngeri. Kalau baleni balik. Kalau surga bukan berarti terus gini. Gus berarti surga yang kayak gambaran di hadis di kitab-kitab berarti tidak ada. Yang bilang tidak ada itu siapa? Wong kayak sampean itu sing ora ono terus. Sing ora ono iku pamahaman, dadi utekem sing ora ono iku ora kok masalah swarga dan apa. Lho coba, surga itu kan bukti ridho Allah, neraka suhtullah. Allah kan sekarang sudah wujud toh. Wujudnya Allah nunggu surga apa enggak? Enggak kan. Dan ridho Allah itu sekarang juga terjadi, suhtullah juga sekarang juga. Mbok buru sekarang, mbok dicari sekarang. Ridho Allah mbok dicari sekarang. Yaitu seperti doa-doanya Syaikhul Qadir, ilahi ridhoka matlubi, ilahi anta maksudi wa ridhoka apa? Matlubi. Ya karena ya ilahi. Ya sudah berarti benar-benar dimulai sekarang. Sehingga kayak saya sendiri, nak umat ilmu hakikat tuh, kayak aku apa ibadah haji kayak kesuwen. Apa mulang sampean ya kesuwen. Enggak sesuk apa mergawe ya kesuwen. Mergo paling banter logikane ngeten. Misalnya saya dari rumah, semula Mustafa Ruhin goblok-goblok nak ibadah. Iku kesuwen. Kesuwene ngeten. Engkok mulang ning ruhen wis kasil mulang ya golek ridane Allah. Padahal mulai saya niat juga sono ridane Allah. Saya melangkahkan kaki ya wis sono Allah, sono ridane. Sehingga mulane Kanjeng Nabi ngendikan niatul mukmin khairun amalihi wis niat tok wis amal. Mergo kontrake sampai pangeran sing wujud terus. Setiap detik, setiap saat, setiap khotbah, setiap langkah wis kontrake be Allah terus. Jadi ya misalnya ra sidol lah ora apa-apa, ape mulang ruhen ra sidol ora apa-apa, ape ngekek dhuwit ruhen ra sidol ora apa-apa. Mulane cara Kanjeng Nabi wong niat apik ra sida tetep ganjaran mergo kontrake sebab pangeran Allah ya wis wujud. Sedekah ben sing rumsi paham. Iku wis ditulis sitok. Paham. Ben sampean ngerti sirine hadis kenapa niat saja ditulis ganjaran karena niat itu artinya orang sudah mengkontrakkan diri, mengikat diri dengan Allah yang setiap saat wujud juga dan saat itu juga wujud. Jadi kamane kados kula misalnya kepengin haji. Gusti berhubung haji perintah jenengan nggih kula kepengin. Tapi saya sekarang juga mulai ibadah. Ya, mulai apa?
ibadah karena saya tahu golek haji ya ridhani Allah. Sekarang juga ya ridhani Allah. Dari ridhani Allah dalam konteks sekarang mungkin saya ngajar, mungkin aku Ruhin nyabari melarat dan mungkin terus begitu itu ada terus. Ujung-ujungnya kapan suka, kapan sodako diridhani pangeran kan begitu. Nah zaman ke melarat, ya ono carane diridhani pangeran, sabar ngempet. Mau sono juga, jadi rasa kesusu paham kan? Jadi itu memang begitu, orang hakikat tuh enggak pernah kesusu. Itu jenenge wal asri demi waktu. Jadi semua waktu itu padat dengan amal. Mergo zaman kiri untuk ridhani Allah lewat jalur sabar. Zaman suka untuk ridhani Allah lewat jalur sedekah ikhlas. Paham nggih? Zaman bingung diusir bojo ya misalnya ya lewat sabar. Zaman bojo mesra ya lewat rahmat. Pokoknya ono terus. Sehingga wal asri ini padat. Innal insana lafi khusr. Manusia selalu rugi illal ladzina amanu kecuali saat itu dia iman, saat itu dia sholihat. Jadi kalau orang hakikat maknanya ya kecuali saat itu dia iman, kecuali saat itu dia sholihat. Demi waktu. Demi waktu ngenteni soben kan terlambat paham nggih? Iku nek oleh maknane wong napa? Hakikat. Dan itu rumah saku lebih cerdas. Karena dari awal ilmu hakikat dianggap katanya di atas napa? Syariat. Jadi sampean malah enak. Jangan ngaji kula enak. Dadi mulai koma wis ibadah. Delik-delik kok bojo ben iso ngaji wis mulai ibadah. Enggak apa-apa. Menghindari kebatilan demi barang hak itu ya. Itu sudah bagian dari. Mana ada sampean terima sampean. Sak kula mawon niku wis biasa. Jadi Gus kok amen lunga-lunga. Lah terus piye hukume iku piye? Ya hukum. Lha kalau ada cerita. Kiai Arwani top-tope kiai. Kiai Quran top-tope rak Kiai Arwani. Ini bapak menangi Arwani melarat. Itu kalau beliau ngajar di rumah. Jadi sempat beliau itu ngajar di rumah. Itu kalau bunyainya itu agak kereng. Bawa urusan belanja bawa apa agak kereng. Cuma pindah di masjid tadi. Jadi ya basaria sekali lebih aman. Di masjid lebih apa? Jadi kabeh kiai tahu sok enggak ngaji ning omah ben barokah. Tapi ketika suasana tidak kondusif, pindah. Momennya ditambah mertua barang dunia. Bojo tahu wis problem, momennya tambah mertua tambah IP. Mulane mubalek ku PD-PD, mergo pidatone ora ning area terlarang. Tambah PD, mergo ora konangan. Ning areane dhewe bar. Dia nak gada bojo kudu sakinah mawaddah rahmah dari bojone mencam. Lah nek kenapa mubalek mlepuk, mergo jauh dari area. Sing ngono tok kuncine. Tapi kalau orang hakikat itu ya gak ngeluh. Ketika bojo grundel kowe ridho mek kodok kodare pangeran ya ibadah. Berhasil melarikan diri ya napa? Akhirnya berhasil ngaji ya napa? Karena Allah itu wujud di setiap langkah kita, di setiap detik kita, di setiap nafas kita. Lah kalau wujudnya Allah di setiap detik kita, nafas kita, kenapa nunggu nanti-nanti? Sebab itu sedekah Rasulullah ketika Nabi ngendikan, ya mulai niat itu dihitung. Lah wong saiki wong intelektual kabeh. Bagaimana mungkin belum aksi nyata kok sudah dihitung ora roh pangeran, paham nggih? Paham nggih wong-wong ora roh pangeran. Dadi intelektual iku kudu tobat, paham. Bagaimana mungkin niat belum aksi nyata kok sudah di itu. Jadi nak goblok rasa di syariat. Wis goblok ditulis ning koran dadi buku. Wong goblok kok di syariat. Wong dari awal Nabi ngendikan dimulai niat. Maksudnya niat itu niat amal soleh lillahi ta'ala-nya dari awal transaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hingga nyaman. Mari kula ngrasa ibadah. Lah di sini ini kelihatan Nabi sering ngendikan ini yang hadis sahih. Misalnya Nabi ngendikan seseorang itu selalu dalam keadaan salat, maka nanti salat tahbisuhu. Misalnya orang pujian ngenteni kiai ini teko. Nek kiai ini nek sepuh watak watuk apa ngimami kok ngombe pil sik bariku ndredeg-ndredeg ra teko-teko. Iku jare Kanjeng Nabi wong sing ngenteni imame teko, iku ya cek salat terus senajan tau urung salat. Ngono Kanjeng Nabi tau dipraktekno jarak. Kanjeng Nabi itu kalau sholat standarnya awal waktu, tapi beliau itu pernah sholat isya sekitar jam 1:30. Yapqa sulusul lailil akhir sekitar 1:30. Lalu separuh sahabat sudah turu. Sing Umar menutupi kentong kelontangan. Mantan preman, mantan apa? Preman. Terus. Nah, malahnya akeh kiai sing gak berturu terus sholat ra wudu mergo hadis itu ceritane iku. Mereka ya namun, tapi fasallahu alam yatawaddo. Jare wong fikih, mergo iku lungguh. Lungguh nek orang geser iku ora apa? Apa jare wong fikih ta, ono-ono wae. Urune sahabat sing gaplek-gaplek ya mlungker. Kanjeng Nabi rawuh santai. Kenapa kalian masih menunggu, Jar? Ya karena nunggu sholat engkau ya Rasulullah. Kamu mulai tadi juga sudah sholat. Karena sampean menunggu demi apa? Sholat. Biasanya kita dicatat sedelok.
Mereka nunggu terus sholat. Mau dicatat mulai mau nganti saiki. Jadi hari ini pahala kamu lebih tinggi. Nabi tenang. Ya memang begitu. Sehingga kalau wal asri innal insana lafi khusrin, demi waktu itu tidak ada ruginya. Misalnya saya juga pernah melarat. Rukin ya tahu melarat nganti saiki misalnya. Artinya saat kita melarat kan duwe niat. Aku nak sugih pe sedekah. Aku nak alim pe mulang. Niat dihitung ganjaran. Ketika kamu real, yang sekarang real kan ngadepi kekerean terus gue sabar ya ibadah. Sehingga orang kemrungsung aku ibadah ngenteni juga. Begitu juga yang ingin haji. Ditekdir rapat haji. Tapi ketika dia ingin sudah ditulis ganjaran, meskipun takdirnya dia tidak sempat haji sampai mati. Tapi per detik dia tetap berdialek dengan Tuhan. Bertransaksi dengan Tuhan. Jadi disebut Quran yastarun. Yastarun itu transaksi. Inna wastara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala itu membeli diri kita. Diri kita itu kata Nabi, ini yang asli dawe Nabi, ora dawe mubalek loh. Ini ilmunya ulama, bukan mubalek, harus dicatat. Nabi itu ngitung ibadah. Itu dimulai dari diri kita. Ngendikane pangeran, inna wastara minal mu'minina anfusahum. Allah membeli diri kamu. Diri kamu itu ya organ kamu, sel-sel yang ada di kamu, saraf-saraf kamu, semua yang ada di tubuh kita. Karena apa? Dalam desain Tuhan dan rencana Tuhan, pikirannya pangeran kemana madon di badok ya gue sujud, dua lesan ya gue mulang, mertua dua lesan ya gue ngandani mantu ya gue takzim mertua. Pokoknya dalam desain Tuhan begitu. Sehingga semua organ tubuh itu desainnya untuk taat, desainnya untuk apa? Taat. Ya desainnya untuk taat. Sehingga ketika taat itu belum nyata dan orang itu niat sudah dihitung. Apalagi setelah nyata dia melakukan, potensinya saja baru potensi sudah dihitung. Makanya ketika Nabi, ini yang hadis sahih, suatu saat Nabi itu ditamu melarat-melarat. Wes melarat ngenes den. Mergo ditangga sugih lomo ngenes den. Wes melarat ditangga napa? Sugih. Terus matur ya Rasulullah, zahaba ahli dusur bil ambal. Tiang-tiang sugih niku nak mara putih-putih kok nggawa donya gelem sedekah. Yusalluna kama nusolli wa yasumuna kama nasum. Wes ngoten piyambake nggih salat nggih poso. Posone nggih kados kita, salate kados kita. Tapi waya tasaddaqu nabi fuduli amalihim. Tapi mereka punya kelebihan iso napa sedekah. Jadi kamane wong melarat iki ngenes. Duwe rival soleh ditandingnya angel. Mergo salate padha. Mulane wong melarat tuh seneng nek wong sugih ra poso. Oh unggul aku. Wong soleh melarat nek disaiki soleh juga ya gak trimo. Pak matane wong tenan. Lha iku zaman Nabi ora trimo. Dadi kan terus sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula ditangga saleh, salate kados kita, pasane kados kita, cuma wa tasodakuna bi buduli apa. Mereka keunggulannya bisa sedekah menjadi duit. Sekarang Kanjeng Nabi itu ngendikan apa perlu ala adlukum, apa perlu kamu saya tunjukkan sesuatu yang kamu bisa sedekah dengan yang kamu miliki. Ya Rasulullah. Itu pertama yang dihitung Nabi itu fi kulli sulama minan sedekah. Setiap sel atau organ atau ros-rosan manusia itu dihitung napa? Sedekah. Itu kan luar biasa. Jadi yang dihitung itu yang fisik, anfusahum, fisik kita ini sedekah. Itu yang paham itu orang-orang hakikat. Yang paham itu orang-orang apa? Hakikat. Orang hakikat ini cerita ilmu kelas tinggi ini, tapi tak terang lebih lucu ben paham. Sistem wujud kita, kados saniki bahak wujud. Saya itu dalam penanggalan orang tua saya itu lahir 1970. Makanya tahun baru Muharram ini bagi saya spesial karena saya pas umur 40. Nak waras, nak ora waras jadi paring waras. Kiai ini ra waras sampean malah kaya apa? Kalau dalam teori ilmu hakikat, sebelum tahun 70 berarti status saya kan ala Adam tidak ada. Memang tidak ada itu punya positif gak maksiat. Nggih, jenenge ora ana apa nyelingkuhi sapa, apa ngorupseni apa, apa kurang ajar ambek sapa jenenge ora ana. Ketika Adam saya dihilangkan, sifat ketiadaan saya dihilangkan, saya menjadi wujud. Nah itu cara ilmu hakikat. Nikmat tertinggi itu nikmatul ijad. Nikmat wujud itu nikmat tertinggi. Dengan kamu wujud, maka kita punya mata, punya hati, punya telinga. Dan dengan kita wujud, kita bisa asyhadu, bisa ikut bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi dengan kita wujud saja, potensi wujud saja dengan kita wujud itu nyekseni. Ternyata langit bumi digawe Allah. Allah sing gawe aku, Allah sing menciptakan ini semua. Sehingga dengan modal syahadah saja itu orang sudah min ahlil jannah. Andai kan orang itu maksiat seumur-umur tapi pernah baca la ilaha illallah tetap dakhalal jannah. Mbok digodhok kaya apa ning neraka suwe tetap dakhalal jannah. Mergo momone neraka selawase pangeran ya ana salahe.
Ya aku mau ngiral hadis qudsi, sak bedik-bedike wong misale umure 100 tahun maksiate ra 100 tahun. Lah kok disiksa luwih 100 tahun ra pangeran napa do? Dolim. Mulane pangeran nyiksa ya ana batese wong maksiate wong ya ana batese. Tapi diwalik iki ngoten, ketika ana wong taat mulai bayi taat nganti mate, dilebokno pangeran swarga. Kowe ros bab mlebu swarga. Jare wong iku nggih ngertos Gusti mergi kula taat ra maksiat sak umur-umur. Iya, tapi nek swarga 80 tahun wae ngene taat 80 tahun riang. Ya nak maksiat iku 80 tahun, nerakane 80 tahun ae, tapi nak taat 80 tahun kok swargane ya 80 tahun. Yo kene neraka ae, engko bar 80 tahun tak pindah ning neraka wong taat 80 tahun. Mboten Gusti pendapat kula ralat, kula mlebu swarga krana fadhole jenengan. Lah ana iku abadi fadholku. Menawa kena apa wong ning swarga kok abadi, mergo fadhole Allah. Mulane kanjeng Nabi ngendikan, tidak akan kalian masuk surga karena amal kalian. Tapi kamu masuk surga karena fadlnya Allah. Ada sahabat yang tanya, wala anta ya Rasulullah. Juga tidak engkau ya Rasulullah. Wala ana. Saya sendiri tidak akan masuk surga karena amal saya. Kecuali dikasih rahmat Allah. Orang Mu'tazilah, orang ahli sunnah yang orang-orang syariat berdebat kusir tentang masalah bagaimana mungkin masuk surga tanpa ngamal, modal fadlnya pengen. Tapi orang hakikat cara baca jelas, nak krono ngamal ada durasinya. Ada apa? Durasinya. Dan itu batas amal kita 80 tahun. 80 tahunnya Mustafa umat soleh ya lagi. Ya tahu puber, tahu nakal, tahu kedonyan, meh mate tua ini terus yo malah mau birang tahun, paham no? Wes ngono cek kumat-kumatan ora stabil. Nyatane ora ana crita ning swarga, pas saat ya kok swarga, eling ra stabil ya kon neraka kan ya mboten enten. Ya ora dikocok mbek pangeran ya ora dikocok. Lah, di sini ini orang hakikat lebih benar. Kenapa di surga selawase? Mergo mlebu swarga krana fadhole Allah. Sementara fadhole Allah abadal abad selamanya. Paham ya? Jadi orang hakikat itu cara baca gampang. Nah, kalau begitu, organ tubuh kita ini dengan sendirinya sudah ibadah karena dengan wujud kita bersaksi. Mulane Kanjeng Nabi bersaksi terus. Lho nek wong saleh-saleh pas-pasan kok sampean eling pangeran kan pendak salat, pendak tawaf. Nek Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi semua organ tubuhnya iso dijak eling pangeran. Perkara mangan iki barang sepele bedine naman. Nabi baca bismillahirrahmanirrahim. Setelah makan ya baca alhamdulillah. Mau ke WC itu Nabi juga baca bismillah. Setelah dari WC sesuatu yang biasa, Nabi juga bilang alhamdulillahilladzi azhabanil adza wa afani. Semua sistem tubuh kita butuh makan, baca bismillah juga ibadah. Kita butuh berak nanti bisa membuang al-adza, piloro. Itu juga nanti dihitung oleh Nabi alhamdulillahilladzi azhabanil adza wa afani. Sehingga semua proses tubuh yang ada pada Rasulullah semuanya menjadi apa? Ibadah. Nah, makanya Nabi ngitung, makanya sama ndak usah ngeluh dengan fisik yang sekarang ndak usah ngeluh. Nah, aku ganteng ya syukur paling ganteng. Nah, elek alhamdulillah potensi zina saya rendah. Mergo ora ono sing minat. Paham ya? Nah, jabat ya sing syukur mergo iso amar ma'ruf nahi mungkar lebih luas. Nah, ora jabat berarti tidak ada kemungkinan korupsi. Berarti semua harus kita syukuri. Atus kula nu kiye cilik ya syukur, kiye gedhe syukur, sok ben bubar nggih syukur mawon. Pokoke kula nu wis ndonga mbek pangeran, angger pangerane ora sing bubar nenten kula santai mawon. Terus Nabi menyebut lagi. Yang disebut Nabi itu hal-hal kecil. Wa imatatul azam minatorik sedekah. Kowe pono kotoran atau ada duri atau apa yang mengganggu di jalan, kamu singkirkan juga nopo ibadah. Lah itu yang luar biasa Nabi akhirnya ngendikan wa fi buti ahadikum sedekatun. Bahkan kamu menggauli istri kamu itu juga ibadah. Padahal sesuatu yang seks, yang pornografi, yang biologis, Nabi juga nyebut wa fi buti ahadikum sedekah. Dalam organ buduk kamu itu juga sedekah. Sampai sahabat ada yang tanya, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Bagaimana mungkin ya Rasulullah orang mendatangi syahwatnya kemudian dia dapat pahala? Wong urusan syahwat masa untuk ganjaran ya Rasulullah. Tapi apa kata Nabi? Alaysa lawadhu'aha fi haramin akana alaihi wisrun. Nah dekne salah letak iku kan yo dosa. Mari bojo sok ben kabeh masuk elek-elek lah sok ben ahli swarga kabeh. Mergo piye wong lanang ora iso zina nak bar dikeki sing wedok, paham? Minimal ada durasi sekian jam dekne ora kuat zina. Dan itu prestasinya sing wedok. Makane jare Nabi ku api-api wong wedok sing lanang mari doyan terus. Berarti diterusno gen elek-elek wong wedok. Repot. Nabi itu, lu bukan apa-apa karena Nabi ngertine Nabi lho, kawin yo tarku zina. Kawin model saiki ra engke-engkean, ngertine Nabi nek jenenge nikah ya aghadulil basar wa ahsanulil farj.
Istilah aslinya Nabi tentang nikah itu agotilil basar waksoni farji itu. Saya kira ada istilah yang macam-macam. Bentuk keluarga sakinah mawaddah rahmah. Enggak sok ben anak tua ben anak ana sing rumah pakaian teori. Sing ora anak kowe nganti tuwek sapa? Sing ora anak soleh sapa? Malah do arep-arep matine bapak ya pirang. Wong suka kakean teori, ya kakean apa? Nanti anak kan enak anak tuwek ada sing rumah. Wong kowe zaman sugih ora wali wong tuamu, paling nasib pun ndak ngono iku padha. Lan apa? Paham ya? Niki ben sampean ngertos. Dengan teori ini, maka surga dan neraka dihitung seperti ilmu hakikat tadi. Paham ya? Jadi ridha Allah itu sudah ada sekarang. Dan itu nanti dijelmakan surga. Suhtullah sudah ada sekarang, tapi nanti dijelmakan neraka. Tapi masalahnya Allah itu wujud mulai sekarang. Mulai zaman azali sampai sekarang wujud. Kalau Allah itu wujudnya sekarang, tentu ada ridhonya juga sekarang. Ada suhtunya juga sekarang. Jadi kalau nunggu nanti-nanti terlambat. Nah itu orang hakikat bilang lau asyraka laka nurul basirati la ra'aita akhirata aqraba ilaika min antar takhila ilaiha. Andai kan nur basirah kamu kuat, tentu melihat akhirat ya sekarang. Maksudnya melihat suhtuwah ya sekarang, melihat ridha Allah ya napa? Sekarang enggak usah nanti. Akhirnya kita nyaman. Mulanya orang sahabat ketika dia di Azerbaijan ditanya, apa kamu tidak kangen Mekah? Wong kamu orang Mekah asli. Sekarang futuhat, Mekah sudah milik orang Islam. Kenapa kamu tidak kembali ke Mekah? Dia jawabnya enak. Aku kalau di Mekah paling banter ibadahku tawaf. Iku yo golek ridane pangeran. Aku ning kene nyebarno Islam yo golek ridane pangeran. Aku ning kene wae. Jika orang-orang hakikat itu ibadah itu per detik per menit, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tapi kalau orang-orang syariat memang gitu. Ruang sana sholat itu naik ning masjid. Tapi Allah tahu betul, kamu yang sekarang sholat di masjid itu akumulasi dari sistem organ tubuh. Sing disebut fikuli sulama minanas sudah. Kue iso tok masjid itu mergo sikilem normal, ora stroke. Kue iso mlaku mergo bar mangan. Berarti sing dadekno kowe ning masjid apa? Sistem perut kamu normal, sehingga ada energi. Sistem kaki kamu normal, sehingga bisa jalan ke masjid. Sistem apa saja normal. Dan itu hebatnya Rasul. Makanya Nabi pertama jawab, dalam sistem tubuh kamu minanas sudah. Jadi sebetulnya dengan ikut namungan kula nganggep sampeyan niku yo ora wong sepele. Cara pantes itu tak anggap pali koyo kula. Gara-gara niki sebetulnya kalau bisa manfaatkan tubuh sampeyan yang meskipun bentuknya juga tidak jelas, itu sudah wali. Cuma tingkat sahadah Anda terhadap Allah ini yang rendah sehingga sawangane yo mau onggokan daging sing kluyar-kluyur ngono wae, paham nggih. Iku ora kasuse sampeyan ora kasus kula, paham nggih. Paham. Itu kasus yang sampean alami, tidak kasus saya. Nah, aku ora melok-melok, paham ya? Nah, ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir lidzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi miran salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri. Tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya, karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia ya. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan, bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa. Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu, tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya, kalau anaknya yang menang ya seneng.
Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau nggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, nggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah. Ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Wa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu bukan mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi saya yang bikin kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan tuh udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk semoga-moga gini, tapi setelah dikasih tahu niku ponakane jenengan semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan tuh tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah kebetulan tuh orang yang menservis kita atau keluarga kita atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma aizzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini saya berkali-kali bilang limangka nayarjuwa hawal yaumal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas wa aksaruhum fasikun. Ini berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara, sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim,
hanya ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak, karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangkan yarjuwa wal yaumil akhir. Bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu, pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus, supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini, itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy, karena Wahsy itu salahnya salah fatal, karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu nerima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya agak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya, Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ura cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel no coro Jawa, ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi, roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah, kalau nggak pati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Abu Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga anda ini ternyata banyak yang nggak senang anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, ndak utang saya katanya. Jadi gara-gara sampean seneng aku ngatur aku ini kan. Nah, mungkin sampean rasa seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu kan. Baru kayak seneng itu nggak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng ndak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah, mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita farah, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian nggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwane Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas gak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam beliau kalau dipanggil itu gak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepet ke saya? Amin tu ukubatak. Karena aku tahu engkau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti beda orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon lagi sering dibodonin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya nggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saya tertipu juga atas nama Allah. Gak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita ketemu mensifati Allah Ta'ala itu ghafir, Allah pemaaf. Jangan kamu gak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqam. Itu tidak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman
Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atu, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat. Jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqab. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, singkat cerita orang Badui ini kencing di masjid. Semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkelnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh sobu ali dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita yang orang lain nggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam karena Islam terus nggak dimiliki semua orang. Allah nggak dimiliki semua orang. Rasulullah nggak dimiliki semua orang karena di NU, di ormas tertentu, di nggak boleh seperti itu. Nggak boleh tahajjar tawasian kata Nabi, nggak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam, tabaruk sama Habib Ali. Di antara doa-doa di Simtud Duror masyhur itu antuqabilal mudhniba minnah bil ghufran wal musi'ah bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya, semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir li dzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau Nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun Nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab Nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya karena Nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi miran salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Ya, jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta, amseta, gini-gini, perasaan kamu kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin pembisik, nurutin informasi itu ya repot karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top, datang ke kampung-kampung ning desa-desa. Kata yang seneng itu punya akhlak. Wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang enggak seneng, wah itu jobnya kiai kecil kok diambil, itu kan ya kasihan itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang, akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah SAW. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatasin. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik? Kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu kalau orang baik itu kan mesti baik. Nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu ya tinggal diukur kan. Kalau orang baik nambah baik, tapi kalau orang buruk tambah buruk.
Nah itu akal. Akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Ya sudah, ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek keriting, rabi terus, memperbanyak wong elek. Orang perilaku netok raine dadi elek kabeh gitu. Tapi nak kowe ku ganteng, alim, ganteng, sugih, anake ganteng-ganteng, berhubung kowe saleh ahli swarga kabeh, mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan. Ini mertua kamu aja gak bangga mau nambah. Ipar gak bangga, mertua gak bangga, desa kamu yang kamu wayai juga gak. Beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu nggak ada pernikahan sebarokah Nabi dengan Juwairiyah itu asharu Rasulillah. Di situ habis perang banyak tawanan gara-gara jadi besanya Nabi langsung dibebaskan semua karena asharu Rasulillah. Sekarang besanya Kanjeng Nabi. Dulu Abu Sufyan mangkelnya bukan main sama Nabi. Gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan enggak, nikah satu, nikah lagi. Satu kampung musuh kamu. Karena istri pertama ya cemburu, yang kedua agak bangga. Wah itu selesai itu. Dunia wal akhirah. Maksud saya, nganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, fakaifa bi muslimin fasikin asawaha fi jami'i amri. Kalau kalian ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya enggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat taatnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad, Habib Salim, syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah. Ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gini, ana muznibun, ana mukhtiun, ana asi, huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Ya Allah, saya mukhti, saya orang yang salah. Ana mutnib, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Terus kata orang ini, ya agak kurang ajar, tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasati. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh kalah katanya. Terus wasatahliban ausofu ausofi, dan engkau pasti pemenangnya gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu ya ada ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh ampunan Anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya. Enggak boleh Tuhan kok kalah. Nah, jadi untuk supaya orang punya harapan gitu. Banyak juga wali-wali yang jadab ketika datang ke makam Rasulullah SAW. Itu kalau dongo ya agak kacau sebetulnya, cara syariat agak kacau. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika engkau menjadikan saya soleh, surah habibu, yang senang kekasihmu, yaitu Rasulullah SAW. Tapi jika engkau menjadikan saya fasik, surah aduuk, yang senang itu setan. Monggo jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan, mau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Jenengan bebas kok memilih. Mestinya Allah ya senang menyenangkan kekasihnya. Jadi ya, intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh gitu. Jadi kayak kemarin itu Pak Bu siapa? Yang kesini itu yang sama jenengan. Kuliah kesini itu sama Habib Ahmad. Saya pertama nggak mau, lama-lama Habib Ahmad. Ini gimana Gus? Orang taunya saya dekat jenengan, kalau nggak kasih saya waduh. Ini kayak doanya wali yang tadi. Nggak punya pilihan, nggak ada pilihan. Jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir. Makanya di sini sebetulnya tag ini supaya dapat barokahnya Ihya. Ini kitab yang disenangi para habaib, para ulama. Sebetulnya tag di muhasabah itu redaksinya gini ya, yang lengkap loh. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinuha qabla an tuzanu, wa tahayya'u lil ardil akbar. Jadi ada kata wazinu, jadi ukur. Perilaku Anda ini diukur, ditakar. Misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal. Cara wong Jawa mesti pesek. Cara rezeki ya pas-pasan itu. Dan kita juga kalau makanya enggak boleh tanya
istri begini, apa saat cinta pertama Anda? Pasti Anda kecewa. Orang jadi istri hanya korban terakhir gitu. Sudah. Karena orang kalau ngelamar kemana-mana gak jadi, yang jadi istri itu pasti korban terakhir gitu. Jarang istri pilihan pertama, jarang. Ayo semua yang nikah. Rata-rata itu pilihan Anda pertama Pak, dari sekian ditolak di mana-mana terus. Ya perempuan terakhir. Kamu juga korban terakhir gitu. Itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana.